Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian semuanya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menjalankan aktivitas pada pagi hari ini ya, untuk hari ke-10, hari terakhir kita. Jadi ini kesempatan saya untuk mempresentasikan apa itu tentang modul Bu ya. Jadi nggak jadi tentang yang kemarin, tapi saya tentang modul, yaitu tentang modul pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu nggak terlalu asing lah dengan modul pembelajaran ya. Langsung saja. Yaitu tentang penyusunan modul sekolah penggerak oleh Pak Furqon Alhamdani, perwakilan dari Pak Anwari ya, yang sedang sakit beliau. Jadi saya yang mewakilinya. Langsung saja ke materi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bu ya, 2. Mungkin Ibu tidak terlalu asing lah dengan kata modul ajar atau RPP lah. Yang pertama mungkin apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai modul ajar. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu ada yang ingin menjawab pertanyaan ini. Dari Bu Arzul atau Pak Arif, Bu Ernita. Pasti tahu lah ya, nggak mungkin tidak tahu modul ajar RPP Bapak Ibu. Nama satu aja dulu. Nah, benar sekali. Pak Arif. Oh iya. Oke, saya tampung dulu Bapak Ibu. Mungkin Bu Ernita ingin menambahkan atau memberi penguatan pada Ibu, kan lebih senior gitu, mau belajar RPP, tapi mungkin tidak terlalu asing lah dengan istilah ini, mau belajar dan RPP Bu. Ya betul Bapak Ibu semuanya, tentang bahan ajar atau modul ajar ya. Jadi modul ajar ini nanti kita bahas tuntas setelah set ini ya. Kemudian yang kedua mungkin ada beberapa hambatan yang muncul dalam proses pembuatannya dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 2 ini, Pak Arif atau Pak Arzul, Bu Ernita. Hambatan yang sering muncul yang ketika membuat modul nih apa nih? Apa kendala di waktu, atau mungkin kita harus, apalagi sekarang kita untuk profil pemuda Pancasila ini, profil pelajar Pancasila. Jadi kita kan harus menganalisis dulu nih karakteristik peserta didik kayak mana untuk membuat modul sekarang. Hambatannya apa aja Bapak Ibu? Gitu ya. Kalau dari dari Pak Arif itu gimana? Dari Pak Arif atau Bu Ernita? Bu Ernita, Pak Arif? Iya. Iya banyak banget sih Bu, sekelas, apalagi kalau ngajar 2 kelas. Iya, ya betul sekali Bu. Oke ya,
kita lanjut aja langsung ke intinya, ke materinya langsung. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan ini ya, tanggapan, jawaban, dan penguatan di materi. Langsung saja yang pertama, konsep modul ajar. Jadi konsep modul ajar ini adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar itu kayak bahan ajar gitu, buku pegangan wajib bagi seorang guru untuk menyampaikan materi-materinya selama satu tahun penuh, semester pertama, semester kedua. Kemudian modul ajar ini bertujuan untuk mengikuti seperti bundaran ini, Bu ya. Yang pertama modul ajar, kemudian yang kedua alur tujuan pembelajaran langsung untuk mencapai capaian tujuan pembelajaran. Dan akhirnya finalnya yaitu profil pelajar Pancasila. Dan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi konsep modul ajar ini kalau bisa menarik Bu ya, Bu, penuh dengan warna gitu. Sama seperti kita melihat ini ya, seseorang yang cantik, yang ganteng, itu kan kita ngeliatnya enak gitu, itu dipandang. Iya, pelangi Bu, warna-warni. Iya Bu. Pelangi, pantai, pegunungan tuh indah, menarik gitu. Kita lanjut lagi ya materinya. Kemudian komponennya itu apa aja sih untuk membuat modul ajar? Yang pertama, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi guru ini diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajarnya sesuai dengan konteks lingkungannya. Jadi anak didik itu kan berbeda-beda karakter Bu ya. Jadi berbeda keluarga, berbeda karakteristik lingkungan. Ada yang tinggalnya di perkotaan, ada yang tinggalnya di dekat persawahan. Itu tentu kembangannya berbeda. Jadi kita harus mengikuti perbedaan tersebut untuk membuat suatu modul ini. Kemudian yang kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Jadi dilengkapi dengan komponen supaya komponen-komponen itu menjadi sebuah modul ajar. Selanjutnya, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi dengan mata pelajaran dan kebutuhan si guru tersebut. Selanjutnya, pendekatan perkembangan modul ajar. Yang pertama, karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Jadi karakteristik ini setiap murid beda-beda Bapak Ibu ya. Kemudian kompetensi yang diterima juga beda-beda. Ada yang cepat paham, ada yang lambat, ada yang sedang-sedang saja, ada yang mungkin susah berkali-kali untuk diingatkan. Kemudian minat peserta didik ini juga setiap peserta didik beda-beda. Ada yang minatnya tinggi, rendah, sedang. Nah, itu kan dimana seorang guru untuk menumbuhkan minat seorang peserta didik dari modul ajar yang kita buat. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Selanjutnya, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik nih Bu ya. Jadi setiap peserta didik itu sangat unik sekali, berbeda satu dengan yang lain. Walaupun di dalam satu keluarga dan kembar, tetap berbeda karakternya. Kemudian, bahwa pelajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Jadi, kita nggak tahu nih perkembangan anak didik kita ini seperti apa waktu ketika dia SD, SMP, tapi kita ketika mulai mengajar ketika kita SMK. Jadi kita perlu mungkin untuk mengenal lebih jauh tentang peserta didik kita untuk membuat suatu modul pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang pertama, informasi umum untuk pembuatan modul pembelajaran ya, modul ajar atau RPP. Yang sekarang modul ajar, yang sebelumnya mungkin RPP ya Bapak Ibu. Yang pertama, identitas sekolah. Yang kedua, kompetensi awal. Ketiga, profil pelajar Pancasila. Jadi sasarannya ini. Kemudian yang keempat, sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana ini sangat berpengaruh ya Bapak Ibu.
sarana prasarana seperti HP, smartphone, kemudian layanan internet, kota, kemudian laptop, komputer. Itu untuk apalagi di saat pandemi seperti ini itu sangat berpengaruh sekali karena kita tidak tatap muka, jadi kita menggunakan sistem daring atau luring. Peserta didiknya, di target peserta didik misalnya kita mengajar satu kelas 35. Nah, targetnya berapa yang kita ingin dari itu. Kemudian model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan kita sepertinya mau diskusi atau bercerita atau demonstrasi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian informasi inti tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan yang membangkitkan motivasi siswa untuk menanganan krisis mereka. Kemudian persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Yang ketiga, lembar kerja peserta didik. Kedua, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak terlalu asing lah. Saya yakin Bapak Ibu adalah orang yang sudah paham semua tentang modul ataupun FPP. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Prinsip penyusun modul yang pertama itu esensial. Esensial di sini yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Jadi dari pengalaman belajar mereka dan kedisiplinan mereka untuk mendapatkan suatu ilmu. Jadi di sini pusatnya ke student learning itu, pusatnya ke siswa itu. Kalau zaman dulu kan ibaratnya guru itu satu yang gimana ya, orang yang sangat berilmu lah ibaratnya. Kalau cuma sekarang kita udah dikalahkan dengan YouTube, Google untuk mencari ilmu. Jadi di sini kita sebagai fasilitator untuk memberikan fasilitas kepada siswa tersebut untuk mencari di mana minat dan bakat mereka dari lewat modul ini. Yang kedua, relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Menarik, bermakna, maaf Bapak Ibu, saya review. Menarik, bermakna dan menantang, menumbuhkan minat belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Kemudian berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Oke Bapak Ibu, kemudian prosedur penyusunan modul ajar. Gimana cara buat menyusunnya modul ajar ini? Yang pertama yaitu kita analisis dulu kondisi kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana prasarana disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Kemudian yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Guru memilih profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, salah Bapak Ibu maaf. Susun modul ajar berdasarkan komponen tersedia. Selain itu, komponen inti, guru dapat memiliki komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Guru dapat memilih ATP hasil pengembangan sekolah, alur tujuan pembelajaran hasil pengembangan sekolah, atau mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang ada. Selanjutnya yang nomor 5, pelaksanaan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Dan yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikut. Nah, jadi cukup itu ya Bu tentang modul ajar. Di sini yang terakhir kita diskusi terpimpin oleh. Nah, dari pemaparan yang saya sudah jelaskan tadi, mungkin ada apa yang sudah Bapak Ibu pahami tentang prinsip penyusunan modul ajar. Bapak Ibu, Mas ini gimana? Halo? Bapak Ibu? Bernita mungkin tentang prinsip penyusunan modul ajar yang Bapak Ibu pahami tentang prinsip penyusunan modul ajar.
Hmm. Ya, betul. Mungkin ada yang menambahkan, Bu Yanita atau Pak Arif? Cukup. Pak Arif, gimana Pak Arif? Cukup ya. Jadi, kemudian apa persamaan dan perbedaan konsep modul ajar? Ada yang ingin menjawab ini? Mungkin? Jadi persamaan dan perbedaan konsep modul ajar ini adalah modul ajar ini sebagai pegangan ya Bu ya, pegangan Bapak Ibu guru untuk menyampaikan materi dan bahan ajar kepada siswa sehingga siswa itu bisa mengikuti pelajaran kita. Jadi perbedaannya mungkin ya dari segi karakteristik peserta didik berbeda-beda ya. Jadi kita membuatnya dan antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Nggak sama setiap peserta didik karakteristiknya itu. Kemudian mungkin dari segi sistematik penyusunannya agak sulit memang, dan dari segi hambatannya dari segi waktu ya Bu, untuk membuat modul ajarnya cukup lama, jadi mungkin kadang mengeluarkan waktu yang cukup lumayan lama ya. Mungkin itu aja ya untuk diskusi tentang modul ajar hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi dari saya. Terima kasih. Sekian dari materi saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya selesai. Kita masuk ini lagi, masuk jam 11. Lega Bu. Boleh Bu. Apa yang tuh? Beneran? Ya, sabar ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Ulang lagi nggak? 1, 2, 3. Bapak Ibu, sip.